Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kalau kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dan untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh KM, ya oleh Dede. Silahkan Dek, dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih KM sudah memimpin berdoa, dan semoga harapannya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini harapannya kita mendapatkan ilmu yang berkah, sehingga dari ilmu yang bermanfaat itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu anak-anakku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini peserta didik di kelas 9A seharusnya dari 32 dibagi 2 kelas ya. Jadi seharusnya ada 16 orang. Akan tetapi kelihatannya ini baru ada 13 orang. Nanti Bapak lihat dulu di agenda ya. Di agenda kelas. Oh iya, ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir. Nanti Bapak lihat dulu di WA group. Ada yang tidak hadir. Adi sakit, semoga cepat sembuh. Kemudian Deden dan Hilman izin. Baik, semoga keperluannya, kepentingannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya semoga minggu depan bisa bergabung kembali di kelas kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi masih di bab 3 dengan tema dalil atau hukum tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua serta isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Anak-anakku sekalian, akan tetapi sebelum itu maka perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka kalian diharapkan, perhatikan, diharapkan yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyebutkan dalil nakli tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian yang keempat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14 serta hadis-hadis yang terkait. Tujuan pembelajarannya seperti itu, akan tetapi sebelumnya tolong perhatikan semuanya. Sebelumnya Bapak hanya ingin mengingatkan saja bahwa minggu yang lalu kita sudah mempelajari, atau siapa yang ingat kita minggu yang lalu mempelajari apa? Oke, ya silahkan Dek. Materi yang lalu tentang pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru serta contohnya. Oke, betul sekali, dan tepuk tangan untuk Dede ya. Luar biasa. Oke, bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian hormat kepada orang tua dan guru beserta contohnya. Baik, silakan yang kira-kira yang tahu pengertiannya seperti apa? Pengertian hormat. Oke, ya silahkan. Tiara. 1. Tentang pengertian berbakti, hormat, dan taat kepada orang tua, yaitu menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat patuh,
serta Ya. bersikap baik kepada mereka, takdim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Luar biasa, betul sekali, dan tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh perilaku yang baik terhadap orang tua dan guru? Oke, ya silakan. Sikap kita jika guru sedang menerangkan pelajaran adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan sesama. Iya. Dengan sopan apabila ada yang kurang jelas. Betul sekali. Ya, luar biasa, dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, perlu Bapak sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa tugas yang Bapak kirimkan minggu yang lalu itu kalian baik kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 sudah mengirimkan di WA jawabannya di WA grup kita ya. Dan saya ucapkan terima kasih, atau Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini untuk kelompok 3 terlebih dahulu mengirimkan jawabannya, dan luar biasa, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian menyusul kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk kesuksesan kita semua, dan tepuk tangan untuk keaktifan di kelompok masing-masing. Tepuk tangan, oke? Ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Terima kasih, dan perlu Bapak sampaikan beberapa pertanyaan untuk memulai kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, kira-kira siapa yang tahu dalil atau hukum baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis yang menerangkan keharusan kita untuk berbakti, untuk taat, hormat kepada orang tua dan guru? Ada yang tahu? Ada? Oke, ya, tentang dalilnya ya. Baik. Bagaimana sikap kita jika guru sedang menerangkan pelajaran? Ya, dalilnya. Ya, oke, nggak apa-apa, dalilnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apa dalil baik itu dalam Al-Quran maupun hadis yang berhubungan dengan taat dan hormat kepada orang tua dan guru? Dan untuk memperdalamnya, untuk mengetahuinya, maka tolong perhatikan baik-baik. Bapak akan putarkan video pembelajarannya. Kemudian kalian simak, amati, cermati isinya dari video tersebut. Lalu kemudian seperti biasa, karena kelompok kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Maka nanti didiskusikan apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut. Setelah selesai didiskusikan, maka kemudian nanti per kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami tidak? Siap, bisa. Bisa dipahami? Oke, dan inilah video pembelajaran kita. Silakan diamati, silakan dicermati, dan nanti kemudian diskusikan bersama teman-teman. Materi pembelajarannya, tujuan pembelajaran, ini dalilnya, ini ayatnya. Silakan diperhatikan. Silakan diamati. Ya, baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, demikian video pembelajarannya, dan tolong didiskusikan sebagaimana tadi Bapak sampaikan, bahwa setelah mengamati, setelah mencermati,
maka silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan waktunya 15 menit saja. Silakan. Silakan diskusikan kelompok 3 setelah memperhatikan video tersebut, maka silakan ditulis. Silakan ditulis, didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian ini juga kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan juga diskusikan bersama teman-temannya kira-kira apa yang bisa ditangkap, apa yang bisa dipahami setelah hasil pengamatan dari video itu. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan diskusikan bersama teman-teman. Kira-kira apa hasilnya atau apa yang dipahami. Ya. Nanti di hasilnya dibacakan, dipresentasikan. Ya, baik anak-anakku sekalian, mohon perhatikan, waktu kita sudah habis. Sudah 15 menit dan sekarang kewajibannya adalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Siap ya? Oke. Nanti Bapak tulis yang pokok-pokoknya dari yang disampaikan atau yang hasil presentasinya. Silakan dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan, silakan. Kelompok 3. Oke, ya silakan. Sela ya. Ya silakan Sela, perwakilan dari kelompok 3. 2. Hadis menghormati kedua orang tua. Seorang sahabat Iya. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, Tuh. siapa yang lebih berhak aku bergaul dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kuatkanlah lagi. Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ya. Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian barulah bapakmu." Kemudian Betul. yang paling terdekat yang terdekat. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih kelompok 3 dan aplaus dengan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 1 ya. Maaf, kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1. Apa hasil pengamatannya? Surat Luqman ayat 14 merupakan wasiat perintah Allah kepada semua manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. 2. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan susah payah dan penuh kelelahan. 3. Tuh. Birrul walidain. Ya. Kepada orang tua merupakan kewajiban utama setelah bertauhid. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua merupakan dosa terbesar setelah syirik. Ya. 4. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. 5. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk menjawabkan seluruh persoalan Ya. di dunia. Betul. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Yang terakhir kelompok 2. Silakan. Mau siapa yang bacanya nih? Saya Pak. Silakan. Silakan, Dek. Dari hasil kelompok pengamatan kelompok Bapak ingin membicarakan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23. Oke. Dari tayangan tersebut bisa kami pahami tentang isi kandungan surat Al-Isra sebagai berikut. Larangan membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Oke. Yang keenam, wajib bertutur kata baik, sopan dan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, orang tua yang telah berusia lebih lanjut membutuhkan bakti
dan adab yang baik dari anak dari Iya. Ya betul. Sudah? Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan applause dengan tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat untuk belajar? Tapi kelihatannya ada yang sudah agak sedikit loyo begitu ya. Dan untuk menumbuhkan kembali semangat, silakan berdiri semuanya. Berdiri dulu. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berdiri dulu. Agar kita tetap semangat, maka ada permainan. Bapak ada permainan, tolong perhatikan. Cluenya, tolong perhatikan. Di dunia ini kan Allah menciptakan beraneka ragam jenis makhluk. Dan salah satunya Allah menciptakan binatang. Dan hewan yang pada umumnya besar pada ukuran itu salah satunya ada gajah. Kemudian yang paling kecil ada semut. Bisa mulai ya? Oke, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Semut, semut. Betul atau salah? Semut. besar. Semut. Betul atau salah? Besar. Betul atau salah? Salah. Gajah, 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 gajah. Kecil. Oke, betul. Sekali lagi. Semut, semut, semut. Semut. Betul atau salah? Ya, itu sajalah. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Tadi kita sudah diskusi, kemudian kita sudah melakukan ice breaking agar kita tetap semangat. Dan mari kita tepuk tangan untuk kesemangatan kita dalam mencari ilmu. Ya. Dan selanjutnya silahkan siapa yang bisa membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, silakan. Siapa ya? Oke, ya silakan. Farhan, bagus sekali. Ya, silakan Farhan. Yuk. Ya. Ya. Luar biasa, bagus sekali. Terima kasih Farhan ya. Dengarkan baik-baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini adalah salah satu dari hukum atau dalil kita harus berbuat baik kepada orang tua dan guru. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Intinya berbicara uf saja tidak boleh. Lalu kemudian siapa yang mau membacakan artinya? Oke, silakan. Siapa? Ya, Hilman. Dan Tuhanmu telah memerintahkan Ya. kamu jangan menyembah selain Dia. Ya. Kamu berbuat baik pada ibu kamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Salah seorang di antaranya keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Iya, luar biasa. Terima kasih, Hilman. Ini ada beberapa kuis atau pertanyaan sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Dengarkan baik-baik soalnya dan nanti acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Nomor pertama, soal pertama untuk kuisnya. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang di dalam Al-Quran. Di antaranya A.
Al-Isra ayat 20, B. Al-Isra ayat 22, C. Al-Isra ayat 21, dan D. Al-Isra ayat 23. Cung, angkat tangan siapa yang bisa. Oke, ya silakan. Al-Isra ayat 20. Betul sekali, dan tepuk tangan untuk Sela. Kemudian nomor 2, berbakti kepada orang tua disebut juga dengan titik. A. Walidain, B. Ukul walidain, C. Walidain ihsanan, D. Birrul walidain. Yang bisa siapa angkat tangan? Oke, ya silakan Sela. Birrul, betul sekali jawabannya birrul walidain, dan tepuk tangan untuk Sela. Kemudian yang terakhir, dengarkan baik-baik dan tolong perhatikan. Disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang ditimpakan kepada siswa jika titik. A. Merendahkan guru-gurunya, B. Merendahkan saudaranya, C. Merendahkan teman-temannya, dan D. Merendahkan keluarganya. Siapa yang bisa? Oke, ya silahkan Dede Pauji. A. Merendahkan guru-gurunya. Betul sekali, A. Merendahkan guru-gurunya, dan tepuk tangan untuk Dede Pauji. Baik anak-anakku sekalian, ya, yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, demikian pertemuan kita atau pertemuan kedua kita kali ini. Dari awal sampai akhir semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembahasan materi selama pertemuan ini? Silakan. Siapa yang kira-kira bisa? Ya. Dari kelompok 3, dari Caca. Ya silakan, Ca. Kesimpulan, Ya. berbakti kepada kedua orang tua beragam, di antaranya dengan menaati perintah mereka. Ya. Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru sebagaimana wajibnya mematuhi kedua orang tua, dan pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Betul sekali. Sudah? Terima kasih dan tepuk tangan untuk ya, sebuah kesimpulan yang luar biasa. Bahwa betul, tolong perhatikan, bahwa betul kita wajib menghormati orang tua dan guru. Bahkan itu diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui firman-Nya. Baik di dalam Al-Quran surat Al-Isra maupun Al-Quran surat Luqman ayat 14. Anak-anakku sekalian, jangan lupa tugasnya nanti kerjakan seperti biasa. Dan tugasnya Bapak kirim melalui WA grup dan dikerjakan di rumah. Kemudian minggu yang akan datang dikirim jawabannya melalui WA grup juga. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, minggu yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang hubungan antara berbakti dan taat kepada orang tua dengan kesuksesan yang akan diraih jika kita berbakti dan taat kepada orang tua. Ingat satu pesan, hormati gurumu, muliakan gurumu, hargai gurumu, niscaya ilmumu lebih dari apa yang diajarkannya. Anak-anakku, demikian pertemuan kita kali ini, dan marilah kita sempurnakan pertemuan ini dengan doa. Dan silakan KM untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berhenti dalam hati, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Insya Allah minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.